Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amiril A'la selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Perkenalkan, nama saya Nadia Rista Agustin dengan NIM 126101213231 dari kelas HES5F. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai prosedur beracara di tingkat pengadilan tata usaha negara. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PT UN yang berwenang untuk mengadilinya. Penyelesaian sengketa di PT UN tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan. Akan tetapi, dari ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang antara menyatakan bahwa syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat, sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan. Dalam Surat Edaran MA Nomor 2 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur mengenai penelitian administrasi. 1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera. Wakil panitera muda perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. 2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk 1. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan. 2. Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara. 3. Perbaikan formal surat gugatan jika memang ada. 4. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materi stempel. 5. Nomor register perkara di PTTUN harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan oleh PTTUN sebagai instansi tingkat pertama. 6. Di dalam kepala surat, alamat kantor PTUN atau PTTUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya, walaupun mungkin kotanya berbeda. 7. Identitas penggugat harus dicantumkan lengkap dalam surat gugatan sesuai pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk konsistensi, model surat gugatan harus menyebutkan terlebih dahulu nama penggugat pribadi sebelum nama kuasa yang mendampingi. Penelitian administrasi dilakukan secara formal terkait bentuk dan isi gugatan sesuai pasal 56 tanpa mempertimbangkan aspek material. Panitera memberikan petunjuk pada tahap ini dan bisa meminta perbaikan dari pihak terkait, tetapi tidak berhak menolak pendaftaran perkara dengan alasan apapun terkait materi gugatan. 8. Untuk mendaftarkan perkara di tingkat pertama dan banding, penggugat harus membayar uang muka setidaknya Rp50.000 dalam kasus pengajuan melalui pos. Panitera memberi waktu maksimal 6 bulan bagi penggugat untuk membayar uang muka. Jika belum diterima di kepaniteraan, perkara tidak didaftar. Tetapi jika jelas sebagai surat gugatan, disimpan di kepaniteraan mudang bidang perkara dan dicatat agar tenggang waktu pasal 55 tidak terlampaui. 9. Jika penggugat tinggal jauh dari PTUN, pembayaran uang muka dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui PTUN terdekat dengan tempat tinggalnya dengan ongkos kirim ditanggung penggugat, atau mengirim langsung panjar biaya perkara ke PTUN tempat gugatan didaftarkan. 10. Surat kuasa khusus dalam perkara harus memiliki materai secukupnya dan cap jempol, serta harus dikuatkan oleh pejabat yang berwenang. Surat kuasa khusus bagi pengacara atau advokat tidak perlu dilegalisir. Pemberian kuasa bisa melibatkan substitusi atau kuasa insidentil. Surat kuasa tidak perlu didaftarkan di kepaniteraan PTUN. 11. Setelah pendaftaran perkara, staf kepaniteraan membuat resum gugatan sebelum diajukan kepada ketua pengadilan. Resum tersebut mencangkup informasi tentang subjek gugatan, apakah penggugat maju sendiri atau diwakili oleh kuasa,
Objek gugatan termasuk dalam keputusan TUN yang memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Alasan-alasan gugatan yang memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf A, B, C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 setelah amandemen, dan petitum atau isi gugatan termasuk apakah hanya untuk pembatalan keputusan TUN atau ditambah dengan tuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi. Panitera atau staf kepaniteraan dapat memberikan catatan pada syarat-syarat formal gugatan untuk ditindaklanjuti oleh ketua pengadilan sesuai dengan prosedur dismisal. Tahap yang kedua yaitu proses dismisal. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan dapat diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilakukan dalam rapat permusyawaratan di mana ketua dapat menunjuk hakim sebagai reporter. Pemeriksaan dilakukan secara singkat dan ketua berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menetapkan dismisal. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal A. Pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi meski telah diberitahu. C. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Petitum gugatan tidak dapat dikabulkan karena sudah terpenuhi oleh keputusan TUN. E. Gugatan diajukan sebelum atau setelah waktu yang ditentukan. Proses perlawanan terhadap penetapan dismisal dapat diajukan dalam 14 hari setelah diucapkan. Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar, maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, mulai dengan pemeriksaan persiapan, dan seterusnya. Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut, tetapi dengan penetapan ketua pengadilan. Jadi tidak dengan secara otomatis. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan dismisal itu gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Apabila pihak pelawan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka panitera berkewajiban membuat akte penolakan banding atau upaya hukum lainnya. Tahap yang ketiga yaitu pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilakukan oleh hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan ini adalah mematangkan perkara dan segala kebijakan selama pemeriksaan diserahkan kepada kebijaksanaan ketua majelis. Pemeriksaan persiapan dapat dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup, bahkan di kamar kerja hakim tanpa toga. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim memiliki wewenang 1. Wajib memberi nasihat kepada penggugat selama 30 hari untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang diperlukan. 2. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. 3. Dalam kenyataan keputusan TUN yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkan pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi apabila penggugat yang tidak memiliki keputusan TUN yang bersangkutan tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Untuk itu, hakim dapat meminta kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada pengadilan keputusan TUN yang sedang disengketakan itu. Dengan kata sedapat mungkin tersebut ditampung semua kemungkinan termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 4. Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan. 5. Mencabut penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan keputusan TUN apabila ternyata tidak diperlukan. 6. Dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap. Cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut
dituangkan dalam bentuk penetapan. Jika gugatan penggugat dianggap sudah sempurna oleh hakim, tidak perlu dilakukan perbaikan gugatan. Majelis hakim disarankan menyarankan penggugat untuk memperbaiki petitum sesuai pasal 53 dan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Amar putusan mencangkup mengabulkan gugatan, menyatakan batal atau tidak sah keputusan TUN, dan mewajibkan atau memerintahkan tergugat mencabut keputusan TUN yang disengketakan. Tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan tidak bersifat memaksa, dan hakim berlaku bijaksana terkait hal ini. Pada pemeriksaan perkara dengan acara cepat, tidak ada pemeriksaan persiapan, dan setelah hakim tunggal ditunjuk, para pihak langsung dipanggil untuk persidangan. Tahap yang keempat, yaitu persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan, ada acara biasa dan cepat berdasarkan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Panitera atas perintah ketua majelis atau hakim memanggil para pihak dengan surat tercatat dengan jangka waktu pemanggilan tidak kurang dari 6 hari kecuali untuk acara cepat. Surat panggilan dianggap sah jika diterima masing-masing pihak. Panggilan terhadap tergugat disertai salinan gugatan dan pemberitahuan jawaban tertulis. Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak hadir sendiri meskipun diwakili dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal mereka dari persidangan. Dalam pemeriksaan sengketa TUN, acara biasa melibatkan 3 hakim, acara cepat hanya dengan hakim tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Hakim ketua sidang memimpin dengan menjaga tata tertib dan membuka sidang untuk umum, kecuali jika sengketa menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, di mana persidangan dapat tertutup. Jika penggugat atau kuasanya tidak hadir pada hari pertama atau panggilan kedua tanpa alasan, gugatan dinyatakan gugur. Setelah itu, penggugat dapat memasukkan gugatannya kembali setelah membayar uang muka biaya perkara. Jika tergugat tidak hadir 2 kali sidang berturut-turut tanpa alasan, hakim ketua sidang dapat meminta atasan tergugat memerintahkan hadir atau menanggapi gugatan. Jika setelah 2 bulan surat tercatat penetapan tidak diterima baik dari atasan tergugat maupun tergugat, hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan melanjutkan pemeriksaan sengketa secara acara biasa tanpa kehadiran tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan hanya dijatuhkan setelah pemeriksaan pembuktiannya dilakukan secara tuntas. Jika lebih dari 1 tergugat atau salah satu dari mereka tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan dapat ditunda hingga hari sidang berikutnya yang ditentukan hakim ketua sidang. Penentuan sidang diberitahukan kepada pihak yang hadir, dan bagi yang tidak hadir, hakim ketua sidang memerintahkan panggilan sekali lagi. Jika pada hari penundaan tergugat atau kuasanya masih tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat jawaban oleh hakim ketua sidang. Jika tidak ada jawaban, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban. Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan, dan penggugat hanya dapat mengubah alasan hingga replik dengan syarat tidak merugikan tergugat. Begitu pula tergugat hanya dapat mengubah alasan hingga duplik. Dengan ketentuannya sama, semuanya harus dipertimbangkan secara sesama oleh hakim. Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban, pencabutan gugatan hanya dapat dikabulkan jika disetujui oleh tergugat. Eksepsi kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan kapan saja selama pemeriksaan, dan jika hakim mengetahui kurangnya kewenangan, wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Eksepsi kewenangan relatif diajukan sebelum jawaban pokok sengketa disampaikan dan harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa. Eksepsi lain yang tidak berkaitan dengan kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok perkara. Untuk kelancaran pemeriksaan sengketa TUN, hakim ketua sidang dapat memberikan petunjuk kepada pihak-pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan. Hakim memiliki peran aktif dan menentukan dalam memimpin jalannya persidangan untuk mencegah lamanya pemeriksaan sengketa. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian.
dengan persyaratan setidaknya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur ketentuan usaha menemukan kebenaran material dalam pemeriksaan sengketa. Hakim peratun dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang memikul beban pembuktian, alat bukti yang diutamakan, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Alat bukti melibatkan surat, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan pihak, dan pengetahuan hakim. Keadaan yang diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan pemeriksaan surat oleh pejabat TUN atau pejabat lain termasuk permintaan penjelasan. Jika surat bagian dari daftar dibuat salinan sebagai gantinya selama aslinya belum kembali dari pengadilan. Pemeriksaan saksi dilakukan secara berurutan dalam ruang sidang. Saksi yang sudah diperiksa tetap di ruang sidang kecuali jika diperlukan pendengaran di luar kehadirannya. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan atas permintaan pihak atau jabatannya. Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir sendiri tanpa biaya perjalanan. Jika saksi tidak dapat hadir tanpa alasannya dapat dipertanggungjawabkan dan hakim memiliki cukup alasan untuk menyangka kesengajaan, hakim ketua sidang dapat memerintahkan polisi membawa saksi ke persidangan. Saksi yang tidak tinggal di wilayah pengadilan tidak wajib datang, namun pemeriksaannya bisa diserahkan ke pengadilan yang mencakup tempat tinggalnya. Delegasi wewenang pemeriksaan saksi dilengkapi dengan pertanyaan yang jelas oleh ketua pengadilan. Berita acara pemeriksaan saksi ditandatangani oleh hakim dan panitera. Dikirimkan ke pengadilan yang memberikan delegasi. Pada setiap pemeriksaan, panitera membuat berita acara sidang yang mencatat seluruh kejadian. Berita acara ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Jika berhalangan, ketua pengadilan menandatanganinya dengan menyatakan berhalangnya hakim ketua sidang dan panitera. Jika sengketa tidak terselesaikan pada hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada persidangan berikutnya yang harus diinformasikan kepada kedua belah pihak, dan pemberitahuan ini setara dengan panggilan. Jika salah satu pihak absen pada persidangan berikutnya setelah hadir pada hari pertama, hakim ketua sidang menginstruksikan memberitahu pihak yang tidak hadir tentang tanggal persidangan berikutnya. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak dapat menyampaikan kesimpulan masing-masing. Tahap yang kelima yaitu putusan. Setelah kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan, hakim ketua sidang menunda sidang untuk memberi waktu majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup guna pertimbangan putusan. Putusan dihasilkan dari musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua majelis dengan hasil permufakatan bulat kecuali jika tidak dapat dicapai, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jika musyawarah tidak menghasilkan putusan, ditunda hingga musyawarah majelis berikutnya. Jika suara terbanyak tidak tercapai, hakim ketua majelis menentukan putusan. Putusan pengadilan bisa dijatuhkan pada hari itu dalam sidang terbuka atau ditunda dengan pemberitahuan kepada kedua belah pihak. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka dan jika pihak tidak hadir, salinan putusan disampaikan melalui surat tercatat. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka mengakibatkan ketidaksahannya. Putusan harus memenuhi syarat yakni kepala putusan, identitas pihak, ringkasan gugatan dan jawaban, pertimbangan bukti, alasan hukum, amar putusan, serta tanggal putusan dan identitas hakim dan panitera. Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Pasal 97 ayat 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JU Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat berupa penolakan gugatan, penolakan penerimaan gugatan, atau gugatan gugur. Jika gugatan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan kewajiban untuk badan atau pejabat TUN dengan kemungkinan pembebanan ganti rugi, pencabutan keputusan TUN, atau penerbitan keputusan baru. Pemberian rehabilitasi juga memungkinkan dalam putusan yang menyangkut kepegawaian. Pihak yang tidak setuju dengan putusan PT UN dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam 14 hari setelah putusan PT UN diberitahukan secara sah. Demikian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.